mulazamah dengan Al-Quran. Sahib Al-Quran dikatakan orang yang menghafal Al-Quran, yang rutin dia membacanya, mengkajinya, mengamalkan hukum-hukumnya serta beradab dengannya. Ini dikatakan sahibul Quran. Ada ungkapan mungkin lebih kepada qari, ya, orang yang membaca Al-Quran. Apakah fadilah hadis ini berlaku juga untuk orang yang Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, ya. Dialah sang pencipta jagat raya ini. Dialah pemilik alam semesta ini. Dialah yang mengatur, menghidupkan dan mematikan, menyembuhkan dan mengangkat bala. Dialah Allah Jalla Jalaluhu yang menurunkan hujan dan menyebabkan terjadinya kekeringan. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan, baik dalam menghadapi urusan dunia dan urusan agama kita, yang tanpa pertolongannya, tanpa bantuannya, tanpa kasih sayang Allah dan taufiknya kepada kita, kita tidak akan pernah dapat melewati problematika yang menghadang perjalanan kita. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongannya. Semoga Allah memberikan pertolongannya kepada kita di dunia dan di akhirat. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, masih bersama fadilah membaca Al-Quran. Di saat manusia berlomba-lomba mencari jati dirinya, mencari panggung untuk dirinya, banyak di antara mereka lupa bahwa semua panggung dunia hanyalah panggung semu dan sementara, yang berada di puncak kepemimpinan sebuah negara, baik itu seorang presiden atau seorang raja. Ketahuilah bahwa panggungmu nggak lama akan berakhir. Tapi jamaah, ada panggung yang akan terus dirasakan nikmatnya sampai tatkala dunia ini hancur. Panggung itulah panggung buat orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Kita telah membaca beberapa hadis yang berkaitan dengan hal ini. Saatnya kita membaca hadis yang lain. Hadis nomor 996 berkaitan dengan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran ini, yang mengamalkannya, menjalankannya, dan berakhlak dengan akhlaknya. Nah, silakan dibaca. Bismillah. Hadis ke-996. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat, yaitu meninggikan dengan kitab ini Al-Quran, yaitu Al-Quran, dan merendahkan kaum yang lain dengannya juga. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Siapa yang diangkat dengan Al-Quran ini? Dan siapa yang direndahkan?
Hadis dari Umar bin Khattab ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada sedikit cerita sebelum Umar menyampaikan hadis ini radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwa Nafi ibnu Abdul Harith berjumpa dengan Umar di Usfan. Nafi ibn Abdul Harith, dia ini gubernur yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk kota Makkah. Umar dari Madinah. Umar berjalan menuju ke Mekah, ketemu dengan Nafi ini. Dia sedang di luar tanah kekuasaan. Maka ditanya oleh Umar bin Khattab, "Man ista'amalta ala ahli wadi?" Siapa yang kau pakai untuk menggantikan dirimu mengurus ahli wadi, mengurusi Mekah nih. Mekah, negerinya orang-orang Quraisy, orang-orang yang Arab tulen, yang mereka hidup bertahun-tahun dengan nasab mereka, membanggakan diri mereka dengan kemuliaan dan kehormatan orang tua mereka. Ini budaya dan tradisi orang-orang jahili. Tapi setelah Islam tentunya berubah. Umar bertanya kepada Nafi, siapa yang kau pakai menggantikan posisimu di Mekah? Qala Ibnu Abza. Ibnu Abza. Umar nggak kenal sama orang ini. Maka Umar tanya, waman Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza itu? Yang engkau jadikan penggantimu itu siapa sebenarnya dia? Kita tahu ya, kalau gubernur pergi mungkin kunjungan, kan ada sekdanya mungkin. Ini ditanya, siapa yang engkau jadikan pengganti? Ibn Abza, kata dia. Umar tanya, siapa Ibn Abza? Maulan min mawalina. Ya, maula. Maula itu sebutan untuk mantan budak yang dibebaskan. Jadi, yang dijadikan penggantinya Nafi ibn Abdul Harith ini maula, mantan budak. Maka Umar heran. Fastakhlafta alaihim maula. Engkau jadikan mantan budak sebagai penggantimu di Mekah. Yang diurus ini orang-orang Arab tulen. Ternyata yang mimpin ini maula. Biasanya orang Arab itu kurang respek kepada pemimpin yang bukan dari golongan mereka. Itu sebelum Islam. Tapi setelah Islam berubah. Mereka menerima siapapun yang ditetapkan menjadi pemimpin, ya harus taat dan nurut. Patuh kepada pemimpin tersebut. Maka Umar heran, engkau jadikan penggantimu itu mantan budak. Maka kata Nafi ibn Abdul Harith, innahu qari'un li kitabillahi azza wa jal wa innahu alimun bil faraid. Orang ini, wahai Amirul Mukminin, memang mungkin secara garis keturunan dia bukan dari bangsawan, bahkan dia mantan budak yang dibebaskan, tapi dia memiliki sebuah keutamaan. Dia memiliki sebuah kemuliaan yang tidak didapat dari nasabnya, tapi didapat dari Al-Quran. Dia, wahai Amirul Mukminin, qari' li kitabillahi azza wa jal. Dia hafal Al-Quran dan dia alim bil faraid. Dia sangat berilmu dalam urusan faraid, urusan ilmu waris. Lalu Umar mengatakan hadis yang baru saja kita baca. Qala Umar, "Ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala." Adapun kalau demikian, sesungguhnya nabi kalian telah bersabda. Apa sabdanya? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan derajat kaum lainnya dengan Al-Quran. Artinya, ini mantan budak
bisa memimpin orang-orang yang secara nasabnya mungkin berdarah biru, mulia dan terhormat, tapi karena mereka nggak punya Al-Quran dan mantan budak ini punya Al-Quran, dia yang dipilih untuk mengganti. Ahibati fillah, kalau bicara siapa yang diangkat dan siapa yang direndahkan, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, "Man amila bihadzal Qur'an," barang siapa yang beramal dengan Al-Qur'an ini, membenarkan berita-beritanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berpetunjuk dengan petunjuknya, dan berakhlak dengan akhlak yang ada dalam Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajat dia di dunia wal akhirah. Allah akan mengangkat derajat di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena Quran ini adalah sumbernya ilmu. Dan Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman, dan yang dikasih ilmu diangkat beberapa derajat. Jadi Allah mengangkat di akhirat dengan cara ditempatkan di posisi yang tinggi di surga Allah Azza wa Jal. Bagaimana orang yang hafal Al-Quran dikatakan kepadanya, Iqra warattil was'at, engkau baca, engkau tartilkan, dan engkau naiklah. Dan dia akan terus naik sampai akhir ayat yang dia baca. Adapun orang yang akan direndahkan dengan Quran ini adalah kaum yang membacanya, bahkan bacaannya bagus, tapi mereka sombong, mereka congkak, mereka tidak percaya dengan berita-berita yang ada dalam Al-Quran, mereka tidak beramal dengan hukum-hukum yang ditetapkan di dalamnya. Mereka mengingkari kalau datang kepadanya berita-berita tentang yang terdahulu, yang terjadi dengan mereka adalah meragukannya. Mereka sombong, mereka congkak, angkuh, dan tidak mau mengikuti. Ini yang akan direndahkan dengan Al-Quran. Maka apabila engkau ingin diangkat derajatnya, maka bacalah Al-Quran. Fahami, kemudian amalkan. Bukan bacalah, kemudian tentang, lalu tinggalkan. Karena ada orang-orang yang membaca Al-Quran hanya dalam rangka menentangnya. Tapi orang yang mau menerima Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Walaupun tadi mungkin dia bukan orang yang memiliki jabatan dan kedudukan. Ahibati fillah, kalau kita melihat bagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, dikatakan Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah, dia adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana Atha ini sosok ulama yang secara fisik tidak menyenangkan. Hitam kulitnya, pincang jalannya, picak matanya, pesek hidungnya. Tapi khalifah-khalifah Bani Umayyah ketika datang ke Mekah, mereka mau belajar sama Atha. Bahkan terkadang Atha sedang sholat ya, mereka datang, dibiarin sama Atha menyelesaikan sholatnya, padahal mereka khalifah. Sampai anak-anaknya khalifah ini protes sama bapaknya, siapa sih orang ini yang kok nggak peduli sama kita, padahal kita ini dimuliakan, dihormatin di berbagai tempat, kok di depan dia seakan-akan kita ini nggak punya nilai. Maka dikatakan ini Atha bin Abi Rabah, yang khalifah mengatakan la yufti, nggak boleh memberikan fatwa urusan haji kecuali Atha. Kedudukannya begitu tinggi, bahkan lebih dari kerajaan dunia. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, disebutkan bahwa oleh Ibnu Katsir, cerita Harun al-Rashid.
Jadi kita tahu raja bagaimana ada pas pampresnya ya. Kemudian kita lihat masyarakat akan menyambutnya sebagai seorang khalifah ya. Seorang pemimpin nomor satu yang kekuasaannya sampai ke Andalusia jemaah. Kekuasaan umat Islam pada waktu itu ya, sampai ke Andalusia, sampai ke Azerbaijan, sampai ke Kabul sana. Disebutkan bahwa suatu hari Harun al-Rashid berada di Raqqah, di Syam sana. Dan datanglah Abdullah bin Mubarak. Orang-orang itu keluar rumah yang menyambut Abdullah bin Mubarak, jalan di belakangnya sampai sandal-sandal mereka putus. Kemudian Ummu Walad al-Rashid, budaknya Harun al-Rashid, yang punya anak dari Harun al-Rashid ini, ibunya anaknya Harun al-Rashid, itu melongok dari balkonnya istana. Dia heran, ini ada apa, orang-orang ini kok pada berebut, berdesak-desakan menuju ke satu manusia. Faqila laha qadima rajul min ulama Khurasan. Ada salah satu ulama Khurasan yang datang, namanya Abdullah bin Mubarak. Maka orang-orang datang untuk menyambutnya. Perempuan itu berkata, "Hadza huwal mulk." Ini yang disebut dengan kerajaan. La mulk Harun al-Rashid, bukan kerajaannya Harun al-Rashid. Alladhi yajma'un nas alaihi bis-saut wal 'asa wal raghbati wal rahbah. Yang kalau dia mengumpulkan orang, maka orang itu harus diancam baru mau kumpul. Atau orang itu diiming-imingin hadiah baru mereka kumpul. Imma diancam, dipukul, imma dikasih hadiah. Sedangkan seperti Abdullah bin Mubarak, gak perlu apa-apa. Orang akan datang menyambut dan memuliakannya. Jadi barang siapa yang menerima Al-Quran dan mengamalkannya, maka dia akan diangkat derajatnya. Tapi kalau ternyata dia sombong dengan perintah-perintah Allah, tidak mempercayai berita-berita yang Allah sampaikan, maka siap-siap dia akan direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 997. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi sunnatain rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Satu, orang yang dikaruniai hafalan Al-Quran oleh Allah, lalu ia mengamalkannya, membacanya sepanjang siang dan malam hari. Dua, orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian ia menginfakkannya di waktu malam dan siang hari. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik ya. Hasad yang merupakan akhlak buruk ya. Sikap yang menjijikkan. Bagaimana hasad itu maknanya adalah menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang. Adapun dalam hadis ini yang dimaksud adalah ghibtah ya. Ghibtah, dia menginginkan seperti apa yang Allah berikan kepada orang lain. Dia tidak menginginkan nikmat yang ada pada orang lain akan pergi, tidak. Tapi yang dia inginkan adalah bagaimana dia mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang lain.
itu kata Nabi SAW, nggak boleh kecuali dalam dua hal. Nih, kalau bicara mau bersaing, mau berkompetisi, dua hal nih. Yang kau perlu berharap mendapatkan apa yang diberikan kepada fulan. Yang pertama, orang yang Allah kasih Al-Quran. Allah kasih ilmu dia. Lalu dia gunakan buat apa? Fahuwa yaqumu biha ana al-lail wa ana an-nahar. Siang malam dia gunakan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup dia. Bukan hanya dia baca, tapi dia mempraktekkannya dalam kehidupannya siang malam. Jadi kondisi ini bisa ditiru oleh siapa saja, yang kaya dan yang miskin. Orang kaya bisa meniru, orang miskin bisa juga mencontoh. Namun yang kedua, warajulun atahullahu malan. Kita nggak boleh iri, kecuali yang kedua itu dalam iri kepada seorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia infakkan hartanya siang malam. Ini iri yang boleh. Engkau melihat fulan terus baca Quran, fulan sholat malam, aku kok nggak bisa. Bukan iri dalam bab dunia. Yang dunia tidak lebih dari satu sayap nyamuk di sisi Allah Azza wa Jalla. Cuma terkadang manusia tersilaukan dengan kegemerlapan dunia ya. Sehingga dia nggak sadar bahwa keutamaan yang sebenarnya dia punya. Dia bisa. Tapi terkadang ya dia butuh di mentoring ya, didampingi agar dia tahu dengan ya dia tahu dengan apa yang Allah berikan kepadanya, kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Lalu dia juga berlomba-lomba dalam meraih apa yang seharusnya diraih dalam kehidupan dunia ini. Al-yawm amal bila jaza. Hari ini kita beramal, nggak dapat balasan apa-apa. Wa ghadan jaza. Dan hari esok waktunya kita ngambil pahala, waktunya dibagikan ganjaran, dan gak ada amalan pada hari itu. Jadi kalau engkau mau iri, jangan iri kepada seorang dalam urusan dunianya. Karena dunia ini rendah, kenapa engkau harus iri? Tapi dalam urusan agama, urusan Al-Quran, maka kita boleh iri. Urusan orang yang rajin sedekah, kita iri, kita ingin seperti dia. Dan insya Allah, manusia yang menginginkan seperti yang Allah berikan kepada orang lain, dan dia ingin berbuat seperti apa yang fulan perbuat kepada orang lain dalam menafkahkan hartanya, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan orang tersebut. Barakallahu fiik. Nah, hadis nomor 998. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Bara' ibni 'Azib. وعن البراء ابن عازب. نعم. وعن البراء ابن العازب رضي الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن متفق عليه. Artinya, dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia bertutur, dahulu ada seseorang membaca surah Al-Kahfi, sementara di sisinya ada seekor kuda yang mendekat kepadanya, sehingga kudanya lari ketakutan. Esok harinya ia pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian tersebut. Maka beliau bersabda, itu adalah as-sakinah yang turun karena dibacakan Al-Quran. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Iya. Ini cerita Al-Bara' bin Azib, bahwa ada seorang
sahabat. Yang disebutkan dalam riwayat lain, sahabat yang dimaksud adalah Usaid ibn Khudair. Ketika itu dia membaca surat Al-Kahfi di malam hari. Dan di sisinya ada kuda. Karena memang kendaraannya orang dulu adalah kuda. Kalau sekarang motor taruh di rumah, taruh di garasi, dulu kuda. Dan disebutkan dia sedang sholat, membaca surat Al-Kahfi. Dan di situ ada anaknya yang ditaruh di dekat kuda itu. Tapi subhanallah, ada seperti lampu-lampu dari langit jemaah yang turun jemaah. Ketika itu turun mendekat, kudanya ketakutan, muter-muter kudanya. Maka di sini Usaid bin Khudair takut. Takut apa? Takut anaknya keinjak sama kuda. Karena kudanya kebingungan tatkala melihat ada cahaya yang turun. Akhirnya berhentilah Usaid bin Khudair membaca ayat itu. Naik ke atas. Nanti baca lagi, turun lagi. Ketika pagi hari Usaid mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Usaid berkata tentang apa yang dia lihat kejadian di malam hari. Maka kata Nabi SAW, tilka sakinatu tanazzalat lil Qur'an muttafaq alaih. Yang engkau lihat itu adalah sakinah yang turun karena dibacakan Al-Quran. Di riwayat lain dikatakan malaikat-malaikat yang turun membawa sakinah. Turun jamaah. Kalau tetap Usaid membaca, tidak berhenti dia membaca, maka orang-orang akan dapat melihat di waktu fajar tentang sakinah tersebut. Dan kita juga tahu ketika seorang berkumpul di rumah, salah satu rumah Allah Azza wa Jal, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka membaca Al-Quran, mengkaji di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan sakinah akan turun meliputi mereka. Ini yang dilihat oleh Usaid bin Khudair nyata. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada Usaid bahwa yang turun itu adalah malaikat ketenangan, kesejahteraan, kedamaian ya, turun bersama Al-Quran itu. Maka jangan berhenti membaca Al-Quran. Dan kita tahu bahwa membaca Al-Quran di malam hari itu lebih utama daripada membaca Al-Quran di siang hari. Barakallahu fiik. Di sini juga disebutkan fadilah membaca surat Al-Kahfi, karena yang dibaca oleh Usaid pada waktu itu adalah surat Al-Kahfi. Naam, tafadhal. Hadis nomor 999. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Rawahul Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahihun. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipat ganjarannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan ia berkata hadis hasan sahih. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah.
awal ayat yang turun adalah Iqra. Dan ternyata membaca Iqra, membaca Al-Quran Al-Azim memiliki ganjaran yang begitu agung dan mulia. Beliau mengatakan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim harf. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Alif harf, lam harf, mim juga huruf. Jadi orang yang membaca alif lam mim mendapatkan 30 kebaikan. Berkaitan dengan harf ini, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang dimaksud dengan huruf ini adalah kata atau huruf hijaiyah. Karena sebagian ulama mengatakan enggak, ini kata yang dimaksud karena alif nggak dibaca a, tapi alif. Berarti jadi satu kata. Lam, lam, bukan la. Bacanya lam. Itu juga huruf. Mim juga huruf, tapi ini maksud kalimat ya. Jadi mereka ada pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksud adalah kalimat, kata. Bukan kalimat ya, kata. Jadi barang siapa membaca satu kata, karena disebutkan alif lam mim, alif bukan a. Pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan huruf adalah huruf hijaiyah tadi lebih banyak yang mengatakan hal itu ya. Di dalam Al-Quran itu ada 320.015. Apa? Huruf. 320.015 huruf. Jadi orang yang membaca Al-Quran, hatam, kalau ini maksud adalah huruf hijaiyah tadi, maka dia akan mendapatkan kurang lebih 3.200.015. Bayangin jemaah, dia dapat 3 juta lebih. Kalau 3 juta real atau dolar apalagi, bisa dibayangin berapa yang akan didapatkan. Namun Nabi SAW menguraikan bahwa alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Jadi keluarga yang mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, maka hendaklah memperhatikan hal ini. Manapun pendapat yang rajih, apakah yang dimaksud dengan huruf itu adalah kalimat, kata-kata, atau yang dimaksud adalah huruf hijaiyah tadi. Yang jelas kita harus memperbanyak membaca Al-Quranul Azim. Gimana tidak? Orang yang ingin dia 1 juta real, dia baca Al-Quran. Dan orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, insya Allah dia dapat menghatamkannya di 6, di 7 kali. Maka kenapa kita mendapati berita bahwa Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Baik, sedangkan kalimat Al-Quran itu terdiri dari 77.439. Jadi kalau dikali 77.439 kata. Banyak jemaah. Kalau bicara berapa, nah, ya 770.439 kata. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Jadi orang-orang kalau menghatamkan Al-Quran, maka tinggal dikali 10. Dia mendapatkan 7. Nah, iya, dia akan mendapatkan 770.439. Ini pahala yang agung sekali dengan amalan yang sebenarnya ringan amalan tersebut. Tapi terkadang amalan yang ringan itu jadi berat
karena memang kita tidak meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. Barakallahu fiik. Bismillah, hadis nomor 1000. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzina laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahihun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang tidak memiliki hafalan sedikit pun dari Al-Quran bagaikan sebuah rumah yang roboh. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan ia berkata hadis hasan sahih. Barakallahu fiik. Hadis ini dikatakan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmizi hasan sahih, tapi sebenarnya para ulama menyimpulkan bahwasanya hadis ini dhaif. Namun sekali lagi, kedhaifan hadis ini tidak mengurangi keutamaan dan kemuliaan membaca Al-Quran. Di sini disebutkan sesungguhnya yang di perutnya nggak ada sesuatu pun dari Al-Quran, maka seperti pohon yang rusak. Maka ada orang ya, kadang-kala memang nggak punya Quran sama sekali. Engkau baca buku Latin, engkau mendengarkan. Apabila engkau terhalang dari mengkaji dan mempelajari secara mendalam, paling nggak engkau dengerin. Jadi orang yang di perutnya tidak ada Al-Quran, ya kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan kalau kita lihat di hadis ini dipermisalkan seperti rumah yang sudah mau hancur, ya, yang ditinggal oleh penghuninya. Walaupun hadis ini dhaif. Baik. Hadis terakhir dalam bab ini, silahkan. Hadis nomor 1001. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin faqra'uha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah, naiklah dan tartilkanlah sebagaimana kamu mentartilkannya waktu di dunia, karena tempatmu adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dia berkata hasan sahih. Nah, barakallahu fiik. Ini tadi lanjutan dari pembahasan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan yang lainnya. Di antara derajatnya akan diangkat di akhirat nanti, akan dikatakan kepada sahibul Quran. Sahibul Quran itu bukan yang baca sekali-kali, ya, enggak, tapi orang yang memang bermulazamah dengan Al-Quran. Sahibul Quran dikatakan orang yang menghafal Al-Quran, yang rutin dia membacanya, mengkajinya, mengamalkan hukum-hukumnya, serta beradab dengannya. Ini dikatakan sahibul Quran. Ada ungkapan mungkin lebih kepada qari, ya, orang yang membaca Al-Quran. Apakah fadilah hadis ini berlaku juga untuk orang yang tidak hafal Quran, tapi dia suka baca, namun dia nggak hafal Quran? Dia habis salat duha baca, habis salat 5 waktu dia berusaha untuk membaca. Apakah orang ini disebut sahibul Quran? Ada khilaf di antara para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sahibul Quran adalah orang yang rajin membaca Al-Quran dan mengamalkannya, walaupun dia nggak hafal.
tapi dia rajin, dia baca satu, dia amalkan. Ini orang dikatakan sahibul Quran. Iya. Yang kedua, orang itu harus menghafal. Jadi fadilah ini hanya untuk penghafal Al-Quran. Soalnya kalau untuk yang membaca, semua orang pada baca. Tapi ini lebih dikhususkan buat orang yang memang menyisihkan waktu dalam hidupnya untuk menghafal Al-Quran. Akan dikatakan kepada dia, Iqra' wartaqi, kau baca, kau akan naik. Dan tartilkan bacaanmu sebagaimana engkau mentartilkan di dunia. Karena manzilatak, kedudukanmu adalah di akhir ayat yang engkau membacanya. Ahibati fillah, membaca Al-Quran di akhirat ini bukan taklif, bukan sebagai beban yang harus dilakukan oleh hamba, tapi sejatinya ini adalah sebagai apresiasi bagi orang-orang yang menghafal Al-Quranul Azim. Jadi ada yang mengatakan tadi ayat ini khusus buat penghafal Quran, ada yang mengatakan tidak. Orang yang rajin membaca Al-Quran dan mengamalkannya, insya Allah juga masuk dalam hadis ini. Ini kedudukan dia di akhirat nanti, di akhir ayat yang dia baca. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya di Al-Quran itu ada 6.000 ayat kira-kira. Orang bisa milih mana yang mau dia kaji, mana yang ingin dia sampaikan. Tapi yang jelas berusaha untuk terus menghafal. Karena orang yang menghafal Al-Quran walaupun dalam kondisi capek, lelah, ini itu, dia dapat pahala double. Maka berusahalah untuk membaca Al-Quran sesibuk apapun diri. Banyak kerjaan, banyak tamu, banyak kegiatan, oke. Tapi ketika engkau punya waktu untuk menunggu, waktu untuk istirahat, yang pertama kau buka adalah Al-Quran. Gimana ketika dikatakan kepadamu, Iqra' wartaqi, silahkan kau baca dan kau akan naik. Warattil, tartilkan. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkan di dunia ya. Terus kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. Maka di sini yang menguatkan bahwasanya hadis ini untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran, bukan yang sekedar membacanya saja. Karena memang sekarang semua orang boleh jadi punya yang namanya Al-Quran, tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah dibahas, nggak pernah disampaikan, baik via lisan atau via tulisan. Maka orang ini tidak dikatakan hamilul Quran atau sahibul Quran. Sebagaimana di penjelasan hadis ini disebutkan, bahwasanya mengamalkan hukum-hukumnya serta beradab dengannya itu yang menjadi orang dikenal dengan sahibul Quran. Ini orang sahibul Quran. Dari mana engkau lihat, dari mana engkau tahu? Engkau lihatlah. Kau nanti akan takjub dengan dirinya. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan diangkatnya derajat buat orang-orang yang hidup di muka bumi ini dengan fokus menghafalkan Al-Quran Al-Azim. Barakallahu fiik, ana kembalikan ke moderator untuk memimpin jalannya tanya jawab. Tafadhal. Alhamdulillah alazi min ni'mati tatimmus shalihat. Ya kalau Ustaz, sekali lagi jazakallahu khair wa barakallahu fikum yang telah memberikan nasihat fawaid wasilah ilmu dan penjelasan dari kitab Syarh Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini. Alhamdulillah, sebelum masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, kami Ghuraba Muslimah, Ghuraba Muskat sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dan media sunnah yang terus serta menyiarkan merilai kajian pada hari ini. Selain ada Ghuraba Muslimah,
Kita ada Advisi, Yayasan Kajian Sunnah Semarang atau YKSS, Abia TV dan Anida TV. Kami ucapkan jazakumullah barakallahu fikum. Dan kita akan masuk ke sesi kedua, itu sesi tanya jawab dalam insyaallah 30 menit ke depan. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan dari salah satu jamaah Zoom Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ukti Ayu, apa yang bisa dilakukan bagi mereka yang sakit, kondisi sudah tidak mampu membacanya sendiri, membaca Al-Quran mungkin maksudnya? Apakah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran melalui murattal atau dibacakan oleh orang lain, anggota keluarga misalnya? Demikian Ustaz pertanyaannya. Masya Allah. Naam ahibati fillah. Bicara Al-Quran ini, kita bukan hanya diperintahkan untuk membacanya, tapi kita juga diperintahkan untuk mendengarkan. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan perhatikan agar kalian mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau biasa membaca, tapi beliau kadangkala ingin dibacakan kepada beliau. Maka beliau mendengar dari sahabat-sahabat yang lainnya, seperti mendengar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Taib. Jadi kalau ada orang yang sakit umpamanya, apa yang perlu dilakukan? Apakah kita membaca sendiri Al-Quran kepadanya, atau kita memperdengarkan suara tilawatul Quran? Yang lebih utama engkau yang baca, ibumu yang mendengar. Tapi kalau engkau mungkin berangkat ke tempat kerja, kemudian ibu kalau tidak mendengarkan hal ini, mungkin karakternya akan lebih buruk lagi. Maka nggak ada masalah. Bahkan menjadi kebaikan ya buat ibu. Boleh jadi ibu mengatakan, nak yuk antarkan ibu ke rumah orang-orang miskin atau gimana. Tapi intinya ketika seorang tadi sakit dan tidak bisa baca Quran, lalu dia orang yang biasa membaca Al-Quran, maka akan ditulis dia membaca Al-Quran. Namun kalau tadi kita ingin memperdengarkan, silahkan. Tapi yang jelas yang lebih utama bukan kaset ya. Walaupun mungkin kaset suaranya enak ya, jernih, sedangkan suara bapaknya kacau, tapi usahakan orang tuanya yang membacakan Al-Quran buat anaknya. Atau tadi buat orang tua yang sudah sepuh ya, dia baca Quran, atau anak membacakan buat orang tuanya. Bacakan ayat-ayatnya dalam bahasa Arab, kemudian bacakan artinya dalam bahasa Indonesia. Semoga dengan ini Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Barakallahu fiik. Semoga dapat dipahami. Saya sudah bertanya. Ada pertanyaan dari Muskat. Tafadhali dari Muskat jika ingin bertanya kepada Ustazuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Masya Allah, langsung 3 ini. Nah, tafadhali. Iya, yang pertama Ustaz, cobaan yang paling berat di saat mengaji atau menghafal. Afan, cobaan yang paling berat adalah mengantuk. Itu ya, bagaimana Ustaz? Ya, bagaimana cara Ustaz untuk menghilangkan ngantuk itu? Selalu, padahal sebelumnya udah segar-segar, udah mandi segala macam, baru 5 menit udah ngantuk. Jadi ngantuk waktu kajian ini? Enggak, mengaji di kamar. Oh, lagi mengaji. Lagi mengaji. Ya, kita udah serius nih, udah siap-siap, semua perlengkapan udah siap. Ternyata baru baca 5 menit itu udah ngantuknya berat banget Ustaz. Itu susah banget. Nah, mungkin Ustaz ada metode atau tips untuk menghilangkan ngantuk? Nah. Ya, itu pertanyaan pertama. Sudah ada lagi, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallah jamaah, ngantuk ini nikmat ya. Nikmat. Kalau orang nggak ngantuk langsung tidur,
ya, apa yang akan terjadi? Ada banyak orang-orang bergelimpangan di jalanan. Ada banyak orang-orang bergelimpangan di majelis taklim, di kelas ya. Kalau ngantuk kan masih goyang-goyang, tapi kalau langsung tidur, nggak pakai ngantuk. Jadi orang kalau sudah mau tidur nggak pakai ngantuk, langsung tidur. Maka ngantuk ini termasuk nikmat Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa, kalau ngantuk itu kan berasa sudah mau nyiapkan dirinya gitu ya. Dan Allah Azza wa Jalla ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah nggak ngantuk dan tidak tidur. Kalau dikatakan bagaimana kita menghilangkan ngantuk, ana ini kondisi sekarang ngantuk. Ana dari tadi minum kopi ya. Kalau antum lihat sampai hampir habis kopinya, tapi ngantuknya nggak hilang-hilangnya. Apa yang harus dilakukan? Kadang-kala harus bergerak, harus pindah tempat. Mungkin baca Qur'annya nggak duduk, berdiri. Contoh habis subuh, ada orang habis subuh mau baca Qur'an tapi ngantuk. Maka yang harus dilakukan adalah berjalan atau berdiri, pindah posisi. Jangan pindah posisi naik keranjang. Pindah posisi naik keranjang, bukan ngantuk tidur akhirnya dia. Tapi pindah posisi, cari tempat ya, dia jalan, ini itu, dia pegang Qur'annya, dia pegang. Jadi dengan bergerak biasanya ngantuk itu akan hilang. Tadi boleh jadi dengan mengkonsumsi minuman yang menghilangkan ngantuk, tapi ada orang yang memang ngantuknya parah. Ketika dia ngantuknya parah sehingga dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, tidur. Tidur, kata Nabi SAW. Namun tadi, kalau ternyata enggak, Ustaz, ini memang kebiasaan, artinya perlu dilawan. Ya silahkan dilawan. Salah satu cara melawannya tadi dengan berubah posisi, melakukan gerakan ya, yang menyebabkan kita nggak ngantuk. Kemudian yang ketiga, kita memang, subhanallah jamaah, hari ini Anda berpikir ya, tentang berkahnya waktu. Orang kalau baca Quran, anggap dia baca Quran pakai HP. Wallah, waktunya berkah. Dia bisa menghitung per detik dari waktu dia. Dan waktu itu seperti lambat. Dia baca ya, Al-Quran ternyata baru 5 menit. Terus baca lagi, ternyata baru 7 menit. Ternyata baru 10 menit. Coba nonton dengan HP ini. 1 jam hilang, engkau nggak merasa. Benar-benar orang itu waktunya nggak berkah tadi. Ketika gunakan untuk ketaatan, langsung berkah. Terasa lama dan panjang. Maka tadi buat orang-orang yang ngantuk ya, usahakan kalau memang dia harus tidur. Tapi kalau ternyata enggak, memang kebiasaan ya, setannya datang membuat dia ngantuk. Kalau dia nonton yang lainnya nggak ngantuk. Tapi kalau ini datang tuh, karena nggak ingin setan itu melihat kita mengkaji Al-Quran. Maka banyak berdoa meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla agar diselamatkan dari godaan setan yang terkutuk, dan memohon kepada Allah hidayah dan petunjuknya. Memohon bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Minta bantuan sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah hamba ya Allah untuk berzikir mengingatmu, untuk bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Na'am. Barakallah. Ada pertanyaan dari Sentul. Tafadhali Sentul, bisa mengajukan satu pertanyaan dulu yang berkaitan dengan tema kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bang hadis yang terakhir tadi Ustaz, bahwa kedudukan kalian semua adalah tidak akhiri ayatin taqra'uha. Nah. Itu biasanya bagaimana Ustaz? Maksudnya kalau kita baca semakin banyak semakin tinggi kita, atau menunjukkan urutannya. Maksudnya kita udah baca dari depan sampai akhir, terus dari depan sampai akhir lagi sampai berapa kali gitu, atau bagaimana bisa?
Dan akhir ayatin, akhir ayat yang kau baca. Nah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan hadis ini, tadi kita sampaikan bahwa ada dua pendapat para ulama. Yang pertama yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang yang menghafal Al-Quran. Orang yang punya hafalan Al-Quran. Seperti orang yang setoran hafalan, dia akan membaca. Oh, hafal surat apa? Surat Al-Baqarah. Sama surat Juz Amma. Sama Al-Waqi'ah. Sama Ar-Rahman. Sama surat Yasin umpamanya. Atau surat-surat yang lainnya. Al-Kahfi. Maka dia akan disuruh membaca nanti di akhirat itu. Menyetorkan hafalan dia. Tapi ingat, menyetorkan hafalan dia bukan dalam rangka beribadah dia nantinya di sana. Enggak. Tapi untuk menetapkan kedudukan dia. Dan membacanya pun membaca dengan merasakan kelezatan membaca Al-Quranul Azim. Seperti penghuni surga, yulhamunat tasbih. Mereka itu diilhami tasbih seperti nafas mereka. Jadi bukan disuruh beribadah lagi di sana, enggak. Karena pada hari itu adalah balasan dan bukan waktu beramal. Jadi kalau dikatakan di sini, inda akhiri ayatin taqra'uha, tadi pendapat jumhur ulama berpendapat bahwa ini untuk yang hafal Al-Quran. Di akhir ayat yang kau baca. Mungkin dia hafal Al-Baqarah sama Ali Imran, sudah dia baca. Naik dia, sampai terakhir dia, itu yang dia baca udah selesai. Dia nggak bisa naik lagi, udah nggak ada lagi hafalan dia. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah derajat di surga itu sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran ini jumlahnya ya kurang lebih 6.000 ayat. Ya ada yang menambahkan beberapa 6.200 atau 6.000 puluhan, ya ada 6.100 umpamanya. Tapi yang jelas apabila seorang memiliki hafalan Al-Quran, maka di akhir ayat yang dia baca, yang dia setorkan, yang dia hafal, itu dia akan berhenti di sana nantinya. Bagaimana dengan yang tidak hafal Al-Quran? Walaupun ada sebagian ulama di antara Syekh bin Utsaimin mengatakan ada orang yang memang rajin baca Al-Quran, dia nggak menghafalnya, dia rajin baca. Dia sahibul Quran. Sahib ini ingat bukan orang yang baca Quran sekali terus nanti nggak baca. Enggak, ini orang yang memang berusaha untuk menjadikan hidupnya bersama Al-Quran. Dia punya target 1 hari 1 juz. Kemudian dia baca, dia kaji, dia amalkan walaupun dia nggak hafal umpamanya. Insya Allah semoga dia tetap mendapatkan fadilah ini. Tapi pendapat jumhur bahwa ini untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan akhir ayat yang dibaca adalah akhir ayat yang dia setorkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah ini Masya Allah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mungkin kita persilakan dulu kepada yang sudah raise hand. Ukti Putri bisa menyampaikan pertanyaannya secara singkat. Mengingat banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Jazakillah khairan, Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hayakumullah ya Ustaz. Ustaz, Afwan Ustaz, di sini Ana hanya ingin meminta nasihat Ustaz untuk 2 hal sekaligus. Yang pertama Ustaz, Ana kesulitan untuk mengamalkan yang namanya maqam musyahadah Ustaz. Pernah Ana dinasehati bahwa cukup anti membayangkan Allah di atas ars dan lain-lain. Tapi Ana kan juga punya keterbatasan Ustaz untuk memahami ayat-ayat yang Ana baca karena Ana hanya terbatas pada juz 30 Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz supaya Ana juga bisa khusyuk, bisa menghayati yang namanya musyahadatus syifa Ustaz. Dan yang kedua Ustaz, mohon nasihatnya untuk sahabat Ana Ustaz yang ada di kajian Zoom ini Ustaz. Beliau tunanetra dan beliau sedang membelajar Al-Quran Ustaz bersama Ana dengan Ustazah Ana. Beliau domisili di Jambi, namanya Ukti Nurul Aulia Sarah. Dan Ana sudah janji memperkenalkannya kepada Ustaz. Mohon Ustaz memberikan motivasi agar beliau lebih semangat lagi dengan keterbatasan beliau Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan dengan maqamul musyahadah ya. Derajat ihsan ya. Jadi
kita tahu tingkatan beragama ini adalah al-Islam, al-Iman, wal-Ihsan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang ihsan itu, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Di mana seorang hamba itu beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah dengan keagungannya. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha indah, Allah itu maha terus. Makanya di sini pentingnya seorang untuk mengkaji Asma'ullah al-Husna. Dan di Al-Quranul Azim, orang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapati di banyak ayat ditutup dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla, dengan perbuatan Allah, dengan sifat Allah, ya, dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Yang dengan itu terus ketika dia tumbuhkan di hatinya akan berasa dia benar-benar melihat Allah Azza wa Jalla tadi dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi kalau bicara bagaimana, ya tentu yang pertama kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian banyak mengkaji tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, membaca Al-Quran. Kalau tadi dikatakan mungkin hafalnya juz amma, tapi bacanya jangan hanya juz amma, bacalah Al-Quran selalu dengan terjemahannya, dengan tafsirnya, dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Husni ibadatik ini maqam ihsan, ya, beribadah yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita beribadah, ya, dalam kondisi kita melihat Allah Azza wa Jalla dengan segala keagungannya, bukan melihat zat Allah Azza wa Jalla, karena itu tidak akan bisa dilihat oleh hamba kecuali nanti di surganya. Seperti itu. Adapun berkaitan dengan, ya, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, ya. Kalau tadi ada yang tunanetra mungkin, yang tidak melihat, ya, yang Allah Azza wa Jalla apabila memberikan ujian kepada hambanya dengan mengambil kedua matanya, lalu dia berihtisab, berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Dan keterbatasan itu boleh jadi nikmat. Al-Imam Syafi'i mengatakan, minal ismati an la tajid. Termasuk penjagaan Allah adalah kondisi engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan. Penjagaan Allah. Seperti orang tahu-tahu dia berencana untuk ke tempat hiburan umpamanya. Dia sudah naik motornya, berangkat. Tahu-tahu motornya rusak di jalan. Itu boleh jadi penjagaan Allah kepada dia supaya dia nggak ke tempat maksiat tadi. Dan boleh jadi ada orang yang Allah tidak berikan mata kepadanya. Itu juga penjagaan Allah kepada dirinya, agar dia selamat dari fitnah yang ada. Kita tahu kisah Khadir ketika merusak kapal itu. Itu penjagaan juga supaya nggak diambil oleh raja-raja. Tapi sebagian orang berpikir, oh itu pengerusakan. Iya, secara kasat mata merusak, tapi untuk menyelamatkan. Dan boleh jadi tadi seorang yang Allah kasih bala, ya, dia nggak bisa melihat, maka hendaklah dia berharap pahala. Engkau nggak sendirian, ya. Boleh jadi engkau lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang punya mata. Maka manfaatkan waktumu untuk mendengar. Karena belajar Al-Quran ini tidak harus orang bisa baca. Nabi SAW membaca Al-Quran dari mendengar, bukan dari membaca. Dan tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang buta huruf, yang mereka tidak bisa membaca tapi mereka bisa mendengar. Maka biasanya orang yang buta Allah berikan kepada kelebihan di pendengaran. Maka jagalah pendengaranmu dari mendengarkan hal-hal yang terlarang, dan semoga Allah memberkahi di sisa umur ini agar kita bisa semuanya husnul khatimah. Barakallahu fiik. Naam. Kalau Ustaz, Fadli, jika dari Muskan masih ada pertanyaan bisa dilanjutkan secara cepat dan singkat. Mengingat waktu. Jazakillah khairan katsiran.
Melanjutkan pertanyaan saya tadi, masih ada Ustaz. Yang pertanyaan pertama adalah apakah Ustaz punya tips atau cara yang mudah menghafalkan Al-Quran, berhubung karena umur sudah 50 tahun tidak mudah, udah diulang-ulang hafal, tapi terkadang yang udah hafal juga lupa. Insya Allah Ustaz lebih pengalaman karena udah hafiz, ada tips untuk bisa hafal Al-Quran, tolong dibagi ke kita semua. Yang kedua adalah, jika di dalam suatu rumah makan atau sebuah acara itu diputarkan murattal Al-Quran, sementara kita pengunjung ingin berbicara, ngobrol, silaturahmi sama pengunjung yang lain. Nah, bagaimana hukumnya Ustadz bagi yang memutarnya dan kita pengunjung yang mendengarnya, sementara Al-Quran dipasang di acara itu? Dua itu aja pertanyaan Ustadz. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mahibati fillah, bicara menghafal Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Apakah ada yang mau mengingat? Sebagian kita putus asa karena umur yang sudah berlanjut, sudah lanjut usia. Sebagian karena kesibukan. Sebagian juga merasa dia memang memiliki hafalan yang lemah. Hilangkan semua kekhawatiran itu. Allah sudah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Yang perlu engkau lakukan adalah keseriusan dan keistiqomahan. Satu orang dan orang lainnya berbeda-beda kondisinya. Ada orang yang membaca sekali, hafal. Ada yang baca 2 kali, ada yang baca 10 kali, ada yang baca 30 kali. Maka engkau lihat, dirimu ini bisa menghafal setelah berapa kali mendengar. Oh, ana harus 100 kali. Ya 100 kali. Oh, kelamaan Ustaz. Biasanya orang yang baru menghafal itu seperti pisau yang diasah. Mungkin masih butuh waktu cukup lama. Tapi dengan berjalannya waktu, semoga Allah mudahkan agar dia lebih cepat hafalannya. Teruslah menghafal. Nggak harus engkau mati dalam kondisi menghafal Quran. Yang perlu adalah engkau mati dalam kondisi berusaha untuk menghafal Al-Quran. Ada orang mati Anda nggak hafal gitu loh. Tapi ada orang yang mati dalam perjalanan menghafal Al-Quranul Azim. Dan penyebab orang itu sulit hafal adalah kesibukan pikiran dia. Ada hal-hal yang seharusnya tidak dia pikirkan. Ada perkara-perkara yang seharusnya tidak merusak konsentrasi dia. Tapi itu dipikirkan sama orang. Apalagi tadi orang sudah umur sekian, tapi masih mikir ini, masih mikir ini. Di bagian dari otakmu harus ada pengkhususan buat Al-Quranul Azim. Tapi kalau engkau banyak ngurusin urusan dunia, dan Quran ini hanya sampingan, ya pantas. Yang namanya sampingan kalau ada waktu. Hindari dosa juga, karena termasuk yang menghalangi. Lalu cari waktu. Khususkan waktu yang memang fresh, seperti umpamanya sebelum subuh atau setelah subuh ya. Biasanya orang seger ya, udah istirahat sehingga bisa lebih fokus baca Al-Quran ya. Kemudian kalau baca Quran, sebagian ulama mengingatkan atau menghafal Quran jangan di tempat yang banyak pengganggunya, baik itu mata. Orang menghafal umpamanya di alam terbuka, ngelihat bunga ini, ngelihat langit, ngelihat ini, bukan tambah hafal, tambah buyar hafalannya. Kadang-kadang kau butuh tempat yang sempit, yang di situ kau bisa lebih khusyuk menghafal Al-Quran. Kemudian sebelum menghafal, tolong setorkan dulu bacaanmu. Kalau mau menghafal ini, setorkan dulu bacaannya kepada orang yang sudah bagus bacaannya. Kenapa? Kalau engkau salah, memperbaiki kesalahan yang sudah dihafal itu sulit. Makanya sebelum menghafal, benerin dulu bacaannya. Lalu yang sudah engkau hafal, bacalah dalam sholatmu ya. Setorkan kembali.
Dan Quran ini harus terus dimurojaah. Jangan dipikir orang-orang yang hafal Quran itu mereka sudah selesai, sudah hafal kemudian nggak murojaah. Hilang jemaah. Walaupun dia pernah hafal 30 juz. Itu imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu sebelum sholat tarawih, sebelum jadi imam, mereka murojaah dulu. Kita yang seperti ini apalagi seharusnya lebih sering murojaahnya. Ya, itu berkaitan dengan Al-Quran. Terus pertanyaan kedua tadi, oke. Bagaimana tatkala di satu tempat disetelkan Al-Quran ya oleh mereka? Ya, kalau kita mau mendengarkan itu tafadhol. Tapi kalau memang enggak, itu bukan ditujukan buat kita. Itu disetel buat umum. Mungkin ada orang yang sedang tidak berbicara, mungkin ada orang yang sedang tidak sibuk, maka daripada dia melamun, dia mungkin mendengarkan Al-Quranul Azim. Boleh jadi memang ada tujuan tertentu buat orang-orang tersebut ya. Maka ya fadhol, yang mungkin ada rencana untuk berbicara, silahkan dia melanjutkan pembicaraannya. Apalagi ini hanya bukan orang ngaji ya, tapi adalah murattal yang disetel. Beda dengan orang yang ngaji, memang dia baca buat kita, ya kita wajib dengerin gitu loh. Orang dia membaca buat kita yang hadir. Tapi kalau ini disetel memang ya semoga ada yang mendengarnya. Makanya sebagian ulama ya tidak menganjurkan ya orang itu bekerja di rumah seperti ibu-ibu ya, kerja sambil nyetel murattal ya. Ada sebagian mengatakan, loh, engkau kerja mungkin pikiranmu sibuk. Tapi sebagian ulama enggak ada masalah. Engkau setel itu boleh jadi engkau nanti akan mendengarkan walaupun sedikit-sedikit, itu lebih baik daripada tidak mendengarkan sama sekali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Halo Ustaz, dengan sisa waktu mungkin 3 pertanyaan lagi boleh Ustaz? Tafadhal, barakallahu fik. Barakallah. Tafadhali Uktiras bisa membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Baik, yes. Berikut pertanyaan dari salah satu jamaah Zoom, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan Allah menyertai Ustaz dan keluarga. Izin bertanya, sekarang ini banyak sekali fenomena acara menghafal Quran untuk anak-anak. Banyak diantaranya yang menjadi termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Semisal anak-anak kita juga mengikuti syiar dengan medsos atau hal seperti ini, bagaimana membersamai mereka? Apakah hal tersebut termasuk riya, Ustaz? Gimana? Jika hal Afwan. Jadi anak-anaknya juga termotivasi karena mengikuti acara-acara hafalan Al-Quran di TV misalnya seperti itu, Ustaz. Nah. Saya khawatir jika hal ini dapat merusak pahala. Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fiik. Na'am ahibati fillah. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu harus ada niatnya. Dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Memotivasi anak untuk mengikuti sebuah perlombaan umpamanya bagus, tapi jangan sampai anak itu dimotivasi menghafal Al-Quran untuk itu. Maka pentingnya orang tua tadi menceritakan tentang hakikat dunia ini, tentang bagaimana fadilah membaca Al-Quran di dunia dan di akhirat. Seperti apa fadilah di dunia, seperti apa fadilah di akhirat ya. Sehingga anak itu punya niat yang banyak sekali untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Karena memang tadi kalau tujuannya untuk cari duit, kalau tujuannya ya untuk berbangga-banggaan, ya nggak ada gunanya. Orang tua juga sama. Ketika dia sebutkan, ini anakku sudah hafal Quran, ini seperti itu. Yang penting itu adalah mengamalkannya nanti setelah menghafalnya. Jadi niatnya harus dijaga. Kalau kita khawatir, oh kayaknya bahaya, ada orang-orang yang suka panggung, oh bahaya kalau dia ikut, ya nggak usah ikut. Kalau kita khawatir dengan niat dia. Tapi kalau enggak, insya Allah anak ini sudah, apalagi anak-anak kecil umpamanya, dia yang memang ghair mukallaf sebenarnya, belum baligh, dia dibimbing untuk bisa menghafal Al-Quran, dan nanti ketika dia sudah hafal akan dipahamkan Al-Quran ini, maka insya Allah
nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Nah. Barakallahu fiik, dipersilakan bagi yang sudah raise untuk Mbak Emma bisa bertanya kepada Ustaz Suna secara singkat. Tafadhali Mbak Emma. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaik Ustaz. Izin bertanya, kalau kita lupa harokah dalam bacaan Al-Quran ketika sholat, apakah itu mengharuskan kita sujud syahwi ya Ustaz? Masya Allah. Itu aja. Barakallahu fiik. Nah, kalau bicara lupa harokat atau lupa ayat ya, lupa ayat yang dibaca, kemudian dia membaca surat ini, kemudian nggak selesai ya, dia gantikan dengan ayat yang baru ya, atau surat yang baru, apakah dengan hal itu dia sujud sahwi? Insya Allah enggak. Itu bukan termasuk sesuatu yang seorang dianjurkan untuk sujud sahwi. Beda dengan kalau dia lupa gerakan-gerakan yang berkaitan dengan wajib sholat ya, yang dia tinggalkan umpamanya, maka di sini dia dianjurkan untuk sujud sahwi, diperintahkan kepadanya untuk sujud sahwi. Adapun berkaitan dengan tadi bacaan yang salah ya, mungkin itu termasuk yang tidak diperintahkan untuk sujud sahwi. Barakallahu fiik. Nah, Tafadhali dari Sentul, jika masih ada pertanyaan bisa ditanyakan secara singkat kepada Ustadz, mengingat waktu sholat asar mungkin di Jember. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya izin, ini ada dua orang penanya yang menitipkan pertanyaan, tapi melihat waktu apakah dipilih salah satu aja atau bagaimana, Ustadz? Silahkan dibaca dua-duanya mungkin. Baik. Jadi penanya pertama itu ingin bertanya mengenai ibu susuan nih Ustadz. Jadi ada seorang fulanah yang mengangkat anaknya ini ada yang perempuan satu, kemudian yang laki-laki satu. Nah, agar menjadi mahram, si anak-anak ini disusukan ke keponakan si fulanah tersebut. Nah, dengan harapan supaya bisa menjadi mahram gitu. Nah, tapi saat itu belum tahu ketentuannya berapa kali harus disusukan. Jadi anggapannya udah kenyang, udah. Nah, tapi saat ini anak yang ikhwan itu sudah hampir balik dan ternyata si fulanah ini baru tahu ternyata ada ketentuannya harus 5 kali dan sampai kenyang gitu Ustaz. Nah, jadi statusnya si anak ini bagaimana gitu, yang dulu bagaimana status susuannya gitu, apakah berlaku atau enggak gitu. Kemudian penanya yang kedua itu bertanya mengenai sholat sunnah yang 4 rakaat. Nah, itu bagaimana cara melakukannya, apakah langsung 4 rakaat atau ada tahiyat awalnya gitu. Terus kemudian apakah bacaan suratnya itu dengan apa, setelah Al-Fatihah ada bacaan surat seperti biasa atau tidak gitu Ustaz. Kemudian mengenai satu lagi dari penanya yang kedua ini ada mengenai iqomah untuk jamaah yang perempuan. Jadi kalau ada akhwat berjamaah itu bagaimana iqomahnya gitu, apakah harus dilantunkan dengan keras sebagaimana ikhwan kalau berjamaah atau cukup lirih saja gitu Ustaz, kira-kira begitu. Barakallahu fiik. Barakallahu. Nah, berkaitan dengan yang pertama, ya kalau memang sudah tidak terpenuhi syarat dan ketentuan penyusuan itu, maka dia tidak menjadi anak susu. Walaupun ada khilaf di antara ulama berkaitan dengan menyusui ketika anak itu sudah besar. Ada pendapat dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya nggak ada masalah penyusuan di waktu anak itu besar ya, karena kondisi umpamanya. Tapi kalau memang kondisinya tidak mendesak, Anda rasa tidak perlu mengikuti pendapat penyusuan ketika anak itu sudah lewat dari 2 tahun ya.
Karena memang pendapat jumhur ulama untuk yang berumur di bawah 2 tahun susuan itu dan 5 kali penyusuan. Adapun yang kedua berkaitan dengan sholat sunnah ya. Iya. Sholat sunnah yang dilakukan 4 rakaat ya. Apakah sholat sunnah itu 4 rakaat full? Maka boleh 4 rakaat full ya. Seperti sholat tarawih yang 4 rakaat. Dan boleh dengan ada tasyahud awal, tapi yang lebih utama adalah mungkin nyambung. Namun para jamaah, kalau dilihat hadis-hadis Nabi SAW yang lebih umum adalah sholat sunnah itu 2-2. Sholat sunnah itu 2-2. Barakallahu fiik. Adapun bicara apakah dianjurkan untuk qomat bagi wanita di antara mereka sendiri ketika mereka sholat berjamaah dengan suara lantang atau lirih, suaranya yang penting tidak perlu terlalu keras dan didengar oleh orang yang jauh. Yang penting orang-orang yang sekitarnya mendengar bahwasanya sholat sudah ditegakkan. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika